Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah gimbal elektronik yang pasti udah banyak banget YouTuber udah review. Cuman mungkin gue telat banget nge-reviewnya. Tapi di video kali ini gue bakal kasih review yang bener-bener jujur. Jadi kalau kalian lagi cari gimbal yang ya nggak mahal-mahal amat, lu tonton di video, lu putusin sampai akhir videonya gimana ya. Stay tune terus di video ini, oke? In your feelings. I've been all in them trenches. Know they notice me flexing. All of my fitness. Oke, jadi gue udah seneng banget sama satu brand stabilizer ya. Mungkin di video gue yang sebelumnya udah pada kalian lihat itu, yaitu brandnya Zhiyun. Suara geluduknya gede banget ya. So ya, di video kali ini gue akan ngebahas produk dari Zhiyun juga, yaitu Crane M2. Ini dia barangnya. Kayaknya ini emang udah cocoknya untuk kamera mirrorless. Contohnya kayak mungkin Sony Alpha 6100, Alpha 6000, Canon M100, Canon M50, ya sejenis-jenis kayak gitulah. Kalau kalian taruh di sini yang lebih berat lagi, dia nggak bakal bisa berfungsi ya, karena untuk maksimal payload dari si Zhiyun ini itu tuh cuman 710 gram untuk si kapasitas yang bisa dia tampung selama Zhiyun ini bisa berfungsi normal ya, karena fungsinya ini banyak banget. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lihat apa aja yang kalian dapat kalau kalian beli Zhiyun Crane M2 ini, oke? Oke, pada saat pembelian kalian pastinya dapat kartu garansi, terus juga ini apa ya? Ya, ini manual book normal aja, dan juga kalian dapat si Zhiyun M2 box. Jadi ya, si produk Zhiyun ini setiap stabilizer, bahkan yang paling level paling murah pun ini itu dapat boxnya kayak gini. Soalnya kalau yang punya rekan gue itu ada yang punya Crane, dia juga dapat box kayak gini. Cuman emang yang ini lebih kecil aja, jadi boxnya dapetnya lebih kecil. Jadi kalau kalian bawa ini aman lah ya. Kalau taruh di tas nggak bakal kentok-kentok selama kalian menggunakan softboxnya ini. Ya, inilah yang kalian dapat kalau pembelian Zhiyun M2. So, yang kalian dapetin pertama tentu aja si stabilizernya, ada chargerannya, kabelnya. Ini nggak pakai kepala ya, kepalanya harus pakai ya punya handphone kalian itu sendiri, bisa kok pakai kepalanya itu. Terus ada ini base plate-nya untuk nanti kalian tahu kamera kalian di sini. Dan juga ini adalah benda terpenting dari si Zhiyun Crane M2 ini, karena ini untuk masang kamera kalian ke base plate-nya ini. Kalau ini hilang, gue belum nemu sih nih. Kalau ini hilang, udah ada yang jual belum di Tokopedia, gue belum nemu ya. Terus kalian juga dapat strap, dan yang terpenting kedua adalah ini adalah mini tripodnya. Aduh, ya, ini adalah mini tripodnya dari si Zhiyun. Ini tuh benar-benar mini ya. Nah, ini dipakai kayak ginian. Ini berguna banget, bukan untuk pegangan ya, buat pegangan juga. Cuman ini untuk ngestabilin si Zhiyun Crane M2 kalian. Kalau nggak pakai ini agak susah ya, karena bawahnya itu bulat doang kayak gini nih. Kalau kalian bisa lihat, bawahnya tuh bulat gini, ngeri, takut jatuh ya. Cuman ini jadi gampang aja, tinggal dipasang begini, dan Zhiyun kalian bisa berdiri. So, oh iya, satu lagi, untuk si Zhiyun M2 ini itu tuh bisa dipakai untuk mirrorless, smartphone, dan juga action cam. Tapi kalau action cam kayaknya udah pada punya inian ya, udah pada punya stabilizer sendiri. Cuman ya kalau pakai ini mungkin lebih stabil lagi kali gambar ya. Ini sih kalian dapat untuk handphone. Lihat ya, ini untuk kalian bisa masang handphone kalian di sini. Dan ini bahannya metal loh, asli. Ini berat dan
durability-nya sih nggak usah diragukan lagi ya, produknya Zhiyun. So Zhiyun, if you watch this video, come on, send me some of your product, send me an email in link description, okay? Oke, sekarang kita akan bahas kenapa sih harus Zhiyun Crane M2. Oke, yang pertama ya. Pertama, ini bentuknya kecil banget. Mungkin orang bilang kecil banget segede apa ya. Ini jujur aja nih, ini review terjujur gue. Gedenya itu cuma segede, ya sejengkal gue men. Terlepas dari ini ya, ya bolehlah. Sama yang paling atas ya. Cuma segini. Nih kalau kalian punya tangan, pasti. Nih kalau kalian mau ukur, kalian bentangin aja jempol sampai kelingking kalian ya. Segini lebih dikit lah, itulah gedenya gitu. Nggak usah pakai sentimeteran, pakai tangan aja nih. Ini kecil banget nih. Saking kecilnya gitu bisa masuk ke tas, jadi gampang dibawa-bawa. Jadi ini tuh emang buat apa, traveler gitu loh. Ini travel friendly banget buat kalau para YouTuber atau para content creator yang suka bikin video sambil jalan-jalan. Ini portabilitasnya luar biasa. Itu satu ya. Terus yang kedua, build materialnya ini semuanya plastik, bagian bawahnya gagang ya. Bagian atasnya ini full metal semua. Dan untuk pengoperasiannya itu lebih mudah dibanding gimbal-gimbal terdahulu. Jadi sekarang itu gimbal udah apa ya? Udah canggih banget. Jadi kalian tuh settingnya tuh nggak susah. Jadi sini udah ada locknya gitu. Jadi kalian bisa kalau mau setting kanan kiri atas bawahnya itu jadi nggak goyang-goyang gitu kameranya, tapi pakai si locknya ini bisa di satu-satu. Kalian mau yang ke atas bawahnya dulu atau kanan kirinya dulu untuk distabilin itu bisa. Dan kalau kalian misalnya pakai ini, kalau kalian punya gimbal sebelumnya kan pasti, nah ini kayak gini. Atau mungkin gue contohin lagi sebentar. Iya. Nah pasti kayak gini nih, itu nggak enak banget untuk dibawa kan. Nah, di Zhiyun Crane M2 ini, mereka udah pakai sistem yang namanya lock and lock. Jadi, kalian tuh nggak perlu khawatir gimbalnya goyang-goyang berkeliaran kemana-mana gitu, nggak. Di sini mereka udah pakai sistemnya lock. Kalian tinggal lock aja nih yang merah. Yang ini udah kekunci. Nah, di bagian sini nih, di bagian sini, itu ada yang merah juga, ini tinggal diputar dan dia nanti bakal ngelock dan nggak bakalan goyang-goyang. Jadi kalau masuk di tas nggak bakal pentok-pentok atau berubah bentuk ya. Dan juga untuk Zhiyun M2 ini itu satu hal di sini udah ada layar OLED-nya. Ini udah ada OLED display yang mana kalian nggak bakal bingung lagi atau nggak harus buka aplikasi kalau kalian mau tahu nih modenya apa, bisa hand follow atau apa namanya lock mode atau point of view atau mungkin vortex atau go mode. Nah itu tadi udah gue sebutin tuh mode-mode yang ada di sini. Tapi nanti gue bakal kasih contoh videonya apa itu pen follow, lock mode, terus sama point of view mode, sama go mode, sama vortex. Sini tuh ada 5 mode itu dan itu modelnya gokil banget untuk gimbal seharga ini ya. Ini udah paling worth it sih kalau menurut gua. Oke, sekarang kita akan ngebahas kekurangannya. Kekurangan dari Zhiyun M2 ini pertama ya, payloadnya kecil. Oke, karena memang ini bentuknya kecil, yang pasti payloadnya juga pasti kecil. Nggak mungkin untuk kamera-kamera gede, contoh kayak DSLR atau mungkin mirrorless dengan lensa segede gaban. Jadi kalau kalian punya mirrorless mungkin M50 atau Alpha 6000, paling enggak ya kalian bisa pakai lensa kit. Atau kalau kalian mau yang f-nya lebih kecil lagi bisa pakai ya prime lens yang nggak gede-gede banget ya. Kalau contohnya gue pakai di Canon M100 dan M50 itu, M100 gue pakai Canon EFM 22 mm. Kalau gue pakai di M100 gue itu gue pakai Canon EFM 22 mm dan itu masih kuat karena itu lensanya pancake kecil banget. Kalau kalian mungkin ada lensa, iya, kalau bisa sih emang udah harus lensa sama si bodinya ya, karena kalau ditambah dengan adaptor jadi agak lebih berat, nggak mungkin juga bisa dipakai di sini karena ini cuman bisa menampung 710 gram
Jujur aja gue nggak ngukur kamera gue berapa itu pas gue naruh di sini, cuman maksimal itu ada 710 gram. Dan kenapa gue mau bilang di review kali ini gue bener-bener review yang jujur? Sekarang gini aja, gue punya Canon EOS M50 dan gue itu punya lensa kit. Oke, lensa kit Canon EOS M50. Kalau Canon EOS M50 dipakai lensa kit, itu benar-benar bisa, masih bisa dipakai full mode dengan stabilizer ini. Tapi kalau kalian Canon EOS M50-nya diganti dengan lensa lain, contoh pakai TFM yang 22 mm ini aja udah nggak kuat gitu. Karena si Canon EOS Canon EOS M50-nya ini udah lumayan berat, ditambah juga lensanya yang 22 ini juga agak berat. Jadinya payloadnya kayaknya udah lebih dari si Xeon Crane M2 ini. Saran gue ya, kalau kalian memang mau membeli stabilizer ini, konsekuensinya kalian nggak bisa ganti lensa apapun selain lensa kit untuk kamera kalian ya. Mau itu Alpha 6100, M50 atau M100, itu kalian nggak bisa ganti lensa yang f-nya lebih gede atau ya lensa selain lensa kit ya. Kecuali untuk yang M100. Kalau M100 ini gue pernah pakai lensa, karena kan dia kecil kan, kameranya kecil. Gue pakai lensa itu plus adaptornya si Viltrox Canon EOS IFS 50 mm yang f1.8 itu bisa masuk di sini. Jadi gue pakai adaptor sama pakai lensa DSLR itu masih masuk di Crane M2 ini. Karena kenapa? Karena kalau kalian tanpa adaptor pasti nggak bisa dong. Cuman kalau pakai adaptor jadinya lebih berat. Makanya gue beli adaptor Viltrox yang nggak ada kayak tripod mountingnya gitu. Jadi kalian bisa tetap pakai di Xeon M2 ini. Oke, tambahan lagi untuk kelebihan dari Xeon Crane M2 ini, selain daripada lock mode yang ada di sini ini, kanan kirinya ini, di bagian atasnya ini, kalau kalian sudah lock sesuai dengan kamera kalian stabilnya, itu kalian nggak perlu lagi untuk setting-setting ulang. Jadi di sini udah kayak ada bar yang buat ngelocknya gitu, contohnya kayak di sini. Nah ini nih, di bagian ini itu kalian udah ada penandanya, jadi kalian tinggal dorong aja sesuai dengan daerah situ, atau yang bagian ini juga udah ada meterannya, tapi ini udah di lock sih. Ini kalau selama ini bagian ini kalian lock dengan baik ya, ini nggak bakalan berubah-berubah. Jadi kalian tinggal plug and play lagi, nggak perlu setting-setting, and ready to go to shoot. Jadi ya itu kelebihan dari si Xeon Crane M2 ini. Oke, setelah dari kelebihan, saatnya kita bahas kekurangan. Di gimbal ini nggak ada focus puller. Biasanya kalau kalian lihat gimbal-gimbal di sini kan ada focus pullernya yang ya ada penambahan lagi untuk taruh focus wheel di sini. Cuman di sini memang nggak, bener-bener simple banget, nggak ada focus pullernya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk bagian ini bagian knobnya ini, gue nggak tahu ya. Cuman beberapa orang yang gue lihat di video YouTube-nya, salah satunya Potato Jet, itu dia ininya hilang, lepas sih, nggak hilang, lepas, terus ya akhirnya dia lem sendiri. Tapi alhamdulillah di sini gue selama pakai nggak ada masalah ya, mungkin karena dia urakan aja kali ya. Pokoknya ini waspada, ini bisa hilang. Kalau ini hilang, udah kontrol kalian nggak bisa gitu, nggak bisa ke atas bawahin, bingung ini. Mungkin ini nggak tahu ya ada yang jual apa enggak, tapi di yang tadi gue bilang Tokopedia kayak gue belum ketemu spare partnya kayak gini ya. Terus itu yang ketiga. Terus yang keempat, ini adalah parts yang paling penting. Dan ini cuma dikasih satu. Ini cuma dikasih satu, men. Bayangin aja kalau ini hilang udah nggak bisa dipakai di base plate kalian gitu. Akhirnya gimbal ini udah nggak bisa dipakai. Kalian harus beli. Nggak tahu ini ada yang jual juga apa enggak, tapi kayaknya sih nggak ada. Itu yang keempat. Yang kelima, yang ini agak fatal juga. Yang kelima adalah baterai dari Crane M2 itu tertanam ya. Artinya gini, kalau kalian punya gimbal yang baterainya tertanam, kalau sampai baterainya itu kenapa-napa, ya artinya harus diganti gimbalnya, dibuang gitu, nggak bisa pakai gimbal itu lagi karena ya udah rusak gitu. Ini udah satu body sama si stabilizernya, emang bener-bener nggak ada tempat lagi gitu. Sedangkan kalau mungkin kalian ada gimbal-gimbal yang zaman dulu itu masih ada baterainya terpisah, itu kalau baterainya kenapa-napa kalian bisa beli lagi gitu. Jadi ya agak lebih long lasting sih sebenarnya kalau gimbal-gimbal dulu ya. Cuman kalau yang sekarang ini memang karena untuk
mobilitas, jadi gampang kecil gitu ya. Makanya itu baterainya nggak ada slot lagi, udah langsung tertanam di sini. Untuk durasi ketahanan baterainya itu sekitar 7 jam. Well, gue belum pernah nyoba sampai 7 jam on terus, karena setiap gue penggunaan ini kalau gue nggak pakai pasti gue matiin, dan sepanjang gue travel menggunakan Crane M2 ini sih nggak ada masalah ya. Gambar yang dihasilkannya juga smooth, terus untuk pengoperasiannya gampang, dan dia nggak pernah overheat. Mungkin ada sekali waktu itu ini kelebihan payload, akhirnya dia nggak mau beroperasi, jadi kayak dia tadinya berdiri tegak, tiba-tiba dia nggak kuat gitu, karena ya seperti yang tadi gue bilang, gue coba si Canon EOS M50 gue atau M100 gue itu dengan menggunakan lensa DSLR Canon EF 10 sampai 18 mm, itu kan agak gede tuh. Pas taruh di sini ternyata nggak kuat ya, karena gue juga gue nggak timbang itu beratnya berapa, langsung taruh di sini yang mana payloadnya cuma 710 gram. So itu catatan penting buat kalian kalau beli Crane M2 ini, ya udah jangan diganti-ganti untuk lensanya, udah lensa kit aja biar bisa berfungsi dengan baik dan benar. So menurut gue kalau bisa dibilang ini stabilizer yang benar-benar khusus untuk traveler banget. Kalau kalian mungkin yang serius di filmmaking atau mungkin mau bikin video wedding, kayaknya sih nggak cocok dengan si Zhiyun M2 ini, karena ya satu, pilihan opsi lensanya nggak terlalu banyak, padahal untuk harganya sekitar, terakhir gue cek di Tokopedia itu sekitar 2829, 2.900.000. Ini worth it banget sih untuk gimbal yang bisa dipakai di kamera mirrorless kalian, untuk kalian bisa menghasilkan video yang lebih stabil dan sinematik. Oke, gue rasa segitu dulu video dari gue. Gue Akmal Ramandika, thank you so much for watching, and remember, always safety and have fun. Okay, bye.